Di saat Nabi Muhammad SAW sedang berjuang menyebarkan Islam di tanah Mekah yang panas dan penuh penolakan, Pulau Jawa justru sedang berada dalam dunia yang benar-benar berbeda, dipenuhi kerajaan-kerajaan kuno, ritual leluhur, dan jalur perdagangan laut yang ramai oleh kapal-kapal dari India dan negeri jauh lainnya. Yang lebih mengejutkan, saat wahyu Allah pertama kali turun kepada Rasulullah SAW di Gua Hira, masyarakat Jawa bahkan belum mengetahui bahwa sebuah cahaya besar sedang lahir di dunia. Cahaya yang kelak akan menembus lautan, menyeberangi benua, dan mengubah sejarah Nusantara selamanya. Inilah kisah perjalanan dua dunia yang tidak pernah bertemu secara langsung, tetapi akhirnya dipertemukan oleh waktu dan sejarah. Jika kamu ingin tahu bagaimana Islam akhirnya sampai ke tanah Jawa, simak cerita ini sampai akhir dan dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada abad ke-6 Masehi, dunia berjalan dalam dua arah yang sangat berbeda. Di sebelah timur jauh, Pulau Jawa berdiri hijau dan subur dengan gunung-gunung besar yang menjulang tinggi, hutan lebat yang belum tersentuh, serta sungai-sungai panjang yang menjadi sumber kehidupan masyarakatnya. Sementara ribuan kilometer jauhnya di Jazirah Arab, kota Mekah berdiri di tengah hamparan gurun yang panas dan tandus. Meski terpisah oleh lautan luas dan tidak saling mengenal, kedua wilayah itu sedang bergerak menuju perubahan besar yang akan mengubah sejarah manusia. Di Pulau Jawa, kehidupan masyarakat masih sangat dekat dengan alam. Mereka membangun rumah dari kayu dan bambu, hidup dari bertani, berburu, dan menangkap ikan. Setiap pagi, para petani pergi ke sawah membawa alat sederhana, sementara para nelayan berlayar di lautan mencari hasil tangkapan. Kehidupan berjalan tenang, namun penuh dengan tradisi kuno yang diwariskan leluhur mereka sejak lama. Masyarakat Jawa saat itu percaya bahwa gunung, pohon besar, sungai, dan laut memiliki kekuatan gaib. Mereka memberikan sesaji kepada roh leluhur agar panen berhasil dan desa terhindar dari bencana. Pada malam-malam tertentu, para tetua adat memimpin ritual di bawah cahaya obor sambil membacakan doa-doa kuno. Gunung dianggap sebagai tempat suci yang dihuni para dewa dan arwah nenek moyang. Di beberapa wilayah pesisir, kerajaan-kerajaan kecil mulai tumbuh dan berkembang. Pengaruh Hindu dan Buddha perlahan masuk melalui para pedagang India yang datang membawa kain, logam, dan ajaran agama. Bahasa Sanskerta mulai dikenal di lingkungan bangsawan. Kisah-kisah tentang dewa dan kerajaan besar dari India mulai diceritakan dari mulut ke mulut. Namun sebagian besar rakyat Jawa tetap memegang teguh kepercayaan asli mereka terhadap roh alam dan leluhur. Sementara itu, di kota Mekah, kehidupan masyarakat Arab tidak kalah keras. Kota itu menjadi pusat perdagangan penting di Jazirah Arab. Kaum Quraisy menguasai jalur dagang dan dihormati oleh banyak suku. Namun di balik ramainya perdagangan, masyarakat Mekah hidup dalam masa yang dikenal sebagai zaman jahiliyah. Penyembahan berhala memenuhi Ka'bah. Patung-patung sesembahan berdiri di sekeliling bangunan suci itu, dan manusia menyembahnya dengan penuh keyakinan. Di tengah kondisi itulah, lahir seorang anak bernama Muhammad dari suku Quraisy. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa bayi yatim itu kelak akan menjadi nabi terakhir yang membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Ketika Muhammad SAW tumbuh menjadi pemuda yang jujur dan terpercaya, masyarakat Jawa masih menjalani kehidupan mereka seperti biasa, tanpa mengetahui bahwa sejarah besar sedang dimulai di tanah Arab. Pada masa muda Muhammad, para pedagang Arab mulai melakukan perjalanan jauh melintasi lautan menuju India dan wilayah Asia lainnya. Jalur perdagangan laut perlahan menghubungkan dunia Arab dengan Nusantara, meskipun hubungan itu masih sangat terbatas. Kapal-kapal asing mulai singgah di beberapa pelabuhan kecil di Jawa untuk mencari hasil bumi dan rempah-rempah.
malam-malam di Jawa dan di Mekah terasa sangat berbeda. Di Jawa, suara hutan dan deburan ombak memenuhi udara malam, sedangkan di Mekah, angin gurun bertiup melewati padang pasir yang sunyi. Namun tanpa disadari oleh manusia saat itu, kedua tempat yang sangat jauh itu suatu hari akan terhubung oleh satu agama yang sama. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai menerima wahyu dari Allah di Gua Hira, masyarakat Jawa belum mengetahui apapun tentang Islam. Mereka tidak pernah mendengar nama Mekah ataupun Nabi Muhammad. Namun sejarah terus bergerak. Jalur perdagangan, perjalanan para pelaut, dan hubungan antar manusia perlahan menjadi jalan yang akhirnya membawa cahaya Islam dari tanah Arab menuju Nusantara. Sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah, kota Mekah sudah menjadi pusat perdagangan penting di Jazirah Arab. Letaknya yang strategis membuat banyak kafilah dagang datang dan pergi membawa barang dari berbagai negeri. Pasar-pasar dipenuhi para pedagang yang menawarkan kain, rempah-rempah, minyak wangi, dan berbagai barang berharga lainnya. Kaum Quraisy, suku tempat Muhammad SAW dilahirkan, dikenal sebagai penjaga Ka'bah sekaligus penguasa perdagangan di Mekah. Namun, di balik kemajuan perdagangan itu, masyarakat Arab hidup dalam masa yang disebut zaman jahiliyah. Mereka menyembah ratusan berhala yang ditempatkan di sekitar Ka'bah. Setiap suku memiliki sesembahan masing-masing. Patung-patung itu dibuat dari batu dan kayu, lalu dipuja serta dimintai pertolongan. Banyak manusia kehilangan arah hidup karena jauh dari ajaran tauhid yang benar. Kehidupan sosial di Mekah juga penuh ketidakadilan. Kaum lemah sering ditindas oleh orang kaya dan para pemimpin suku. Perbudakan menjadi hal biasa. Perang antar suku dapat terjadi hanya karena persoalan kecil atau dendam lama. Bahkan sebagian masyarakat Arab menganggap anak perempuan sebagai aib sehingga tega mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Dunia Arab saat itu benar-benar berada dalam kegelapan moral. Di tengah kondisi itulah, Muhammad SAW tumbuh menjadi pribadi yang berbeda. Sejak muda, beliau dikenal jujur, lembut, dan tidak pernah ikut menyembah berhala. Masyarakat Mekah memberi beliau gelar Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Banyak orang menitipkan barang berharga kepada beliau karena yakin akan kejujurannya. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di Pulau Jawa, kehidupan masyarakat Jawa juga masih dipenuhi kepercayaan lama. Masyarakat Jawa hidup dekat dengan alam dan sangat menghormati roh leluhur. Mereka percaya bahwa gunung, sungai, pohon besar dan laut memiliki kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Pada malam-malam tertentu, masyarakat desa mengadakan ritual sesaji. Mereka membawa hasil panen, bunga dan makanan ke tempat-tempat yang dianggap suci. Para tetua adat memimpin doa-doa kuno untuk meminta keselamatan, hujan, dan hasil panen yang melimpah. Gunung-gunung besar seperti Semeru dianggap sebagai tempat tinggal para dewa dan roh nenek moyang. Di beberapa wilayah Jawa, pengaruh Hindu dan Buddha mulai masuk melalui para pedagang India yang datang lewat jalur laut. Para bangsawan dan kerajaan kecil mulai mengenal ajaran baru tersebut. Bahasa Sanskerta perlahan digunakan dalam lingkungan istana. Kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana mulai dikenal masyarakat, meskipun kepercayaan asli Jawa tetap kuat di kalangan rakyat biasa. Walaupun Mekah dan Jawa berada sangat jauh, keduanya memiliki kesamaan. Masyarakat di dua wilayah itu sama-sama belum mengenal Islam. Di Mekah, manusia menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Sementara di Jawa, masyarakat memuja roh leluhur dan kekuatan alam. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa sebentar lagi Allah akan mengutus Nabi terakhir untuk membawa cahaya bagi seluruh manusia. Saat malam turun di kota Mekah, Muhammad SAW sering memandang langit dan merenungi kehidupan manusia. Beliau merasa gelisah melihat penyembahan berhala dan kerusakan moral di sekelilingnya. Karena itu, beliau sering menyendiri di Gua Hira untuk beribadah dan mencari ketenangan. Pada waktu yang sama, masyarakat Jawa tetap menjalani kehidupan mereka dengan damai di tengah hutan dan pegunungan. Para petani bekerja di sawah, nelayan melaut, dan para pedagang mulai berlayar antar pulau. Mereka belum mengetahui bahwa di tanah Arab sedang dipersiapkan sebuah peristiwa besar yang kelak akan mengubah dunia, termasuk Pulau Jawa.
Tidak lama lagi, wahyu pertama akan turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sebuah gua kecil di Mekah, cahaya Islam akan mulai menyebar sedikit demi sedikit. Cahaya itu akhirnya akan melintasi padang pasir, lautan luas, dan jalur perdagangan hingga suatu hari sampai ke Nusantara. Bab 3. Amarah di Perang Uhud. Kekalahan telak kaum Quraisy di Perang Badar meninggalkan luka mendalam bagi penduduk Mekah. Banyak pemimpin besar mereka terbunuh, termasuk Abu Jahal, ayah dari Ikrimah bin Abu Jahal. Kota Mekah yang dahulu dipenuhi kesombongan, kini berubah muram dan dipenuhi amarah. Di setiap sudut pasar dan rumah-rumah Quraisy, orang-orang berbicara tentang balas dendam kepada kaum muslimin. Dan tidak ada yang lebih dipenuhi kebencian selain Ikrimah. Sejak kematian ayahnya, hidup Ikrimah berubah. Ia tidak lagi hanya memandang Islam sebagai ancaman bagi Quraisy, tetapi juga sebagai penyebab kehancuran keluarganya. Dalam hatinya, ia bersumpah akan membalas kematian Abu Jahal dengan apapun caranya. Karena itu, ketika kaum Quraisy mulai menyiapkan pasukan besar untuk menyerang Madinah, Ikrimah menjadi salah satu orang pertama yang berdiri di garis depan. Kaum Quraisy mengumpulkan ribuan pasukan lengkap dengan kuda dan senjata terbaik mereka. Perang besar itu kemudian dikenal sebagai Perang Uhud. Berbeda dengan Badar, kali ini Quraisy datang dengan persiapan matang dan semangat membalas dendam. Ikrimah dipercaya memimpin sebagian pasukan berkuda bersama Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam. Keduanya dikenal sebagai kesatria perang yang sangat berbahaya. Saat pertempuran dimulai di kaki Gunung Uhud, kaum muslimin awalnya berhasil mendesak pasukan Quraisy. Banyak pasukan Mekah mulai mundur. Namun keadaan berubah ketika sebagian pasukan pemanah muslim meninggalkan posisi mereka demi mengambil harta rampasan perang. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah untuk menyerang dari arah belakang. Pasukan berkuda Quraisy bergerak cepat menerobos pertahanan kaum muslimin. Debu berterbangan memenuhi udara, suara pedang dan teriakan perang mengguncang medan Uhud. Ikrimah bertarung dengan penuh amarah. Ia terus menyerang sambil mengingat kematian ayahnya di Badar. Dalam kekacauan itu, banyak sahabat Nabi gugur syahid dan kaum muslimin sempat terpukul hebat. Bahkan tersebar kabar bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Mendengar berita itu, pasukan Quraisy bersorak gembira. Ikrimah mengira kemenangan besar akhirnya berada di tangan mereka. Namun ternyata Rasulullah SAW masih hidup dan tetap memimpin kaum muslimin dengan penuh keteguhan. Meski Quraisy merasa berhasil membalas kekalahan di Badar, hati Ikrimah tetap belum tenang. Ia melihat sendiri bagaimana kaum muslimin tetap bertahan walau terluka dan kehilangan banyak sahabat. Keimanan mereka tampak begitu kuat dan sulit dihancurkan. Perasaan aneh mulai muncul di dalam hati Ikrimah, tetapi kesombongan dan dendam masih membuatnya menolak melihat kebenaran. Bab 4. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sang Al-Amin dan Jawa yang menjunjung kehormatan. Di kota Mekah yang panas dan dipenuhi aktivitas perdagangan, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dikenal luas oleh masyarakat Quraisy. Sejak muda, beliau memiliki sifat yang berbeda dari kebanyakan orang dalam zamannya. Ketika banyak pemuda Arab menghabiskan waktu dalam pesta, peperangan dan penyembahan berhala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru tumbuh sebagai pribadi yang tenang, jujur dan penuh kasih kepada sesama. Beliau tidak pernah berbohong, tidak pernah mengkhianati amanah dan selalu membantu orang yang membutuhkan. Karena akhlaknya yang mulia, masyarakat Mekah memberinya gelar Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Gelar itu bukan diberikan oleh keluarga dekat beliau saja, melainkan oleh seluruh masyarakat Quraisy yang mengenal kejujuran Muhammad. Banyak pedagang menitipkan barang berharga kepada beliau sebelum bepergian. Mereka yakin Muhammad tidak akan pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Bahkan orang-orang yang belum menerima ajaran Islam pun tetap mempercayai beliau.
nama Muhammad menjadi simbol kehormatan dan kejujuran di tengah masyarakat Arab yang saat itu penuh perselisihan dan penyembahan berhala. Sementara itu, di Pulau Jawa, masyarakat juga mulai mengenal pentingnya kehormatan dan aturan dalam kehidupan sosial. Kerajaan-kerajaan kecil berkembang di wilayah pesisir maupun pedalaman. Para pemimpin kerajaan berusaha menjaga ketertiban agar perdagangan dan kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan aman. Di beberapa wilayah, terutama di Kerajaan Kalingga, kejujuran dijadikan dasar hukum kerajaan. Rakyat diajarkan untuk menghormati hak milik orang lain dan mematuhi aturan yang berlaku. Meskipun masyarakat Jawa saat itu belum mengenal Islam, mereka mulai membangun kehidupan yang tertib dan menghargai nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan masyarakat Jawa masih sangat dekat dengan alam. Para petani bekerja di sawah sejak pagi, sementara para nelayan berlayar mencari ikan di lautan. Di desa-desa, masyarakat hidup bergotong royong membangun rumah, membersihkan sawah, dan mengadakan upacara adat bersama. Kehormatan keluarga menjadi sesuatu yang sangat dijaga. Pengaruh Hindu dan Buddha juga semakin berkembang di kalangan bangsawan. Para pendeta datang dari India membawa ajaran agama, kitab suci, dan budaya baru. Bahasa Sanskerta mulai digunakan dalam lingkungan kerajaan. Kisah-kisah kepahlawanan dari India diceritakan dalam pertunjukan dan ritual kerajaan. Namun di balik berkembangnya budaya itu, masyarakat Jawa tetap mempertahankan kepercayaan kepada roh leluhur dan kekuatan alam. Gunung, laut, dan hutan dianggap memiliki kekuatan gaib yang harus dihormati. Upacara sesaji masih dilakukan untuk memohon keselamatan dan hasil panen yang baik. Sementara itu, di Mekah, Muhammad SAW semakin dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Suatu hari, Ka'bah mengalami kerusakan akibat banjir besar dan harus dibangun kembali. Ketika pembangunan selesai, para pemimpin Quraisy berselisih tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Perselisihan itu hampir memicu peperangan antar suku. Akhirnya, mereka sepakat bahwa orang pertama yang masuk ke area Ka'bah akan menjadi penengah. Takdir Allah membuat Muhammad menjadi orang pertama yang datang. Melihat beliau, semua pemimpin Quraisy merasa lega dan berkata, "Itu Al-Amin, kami ridho kepadanya." Muhammad kemudian membentangkan kain, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, lalu meminta setiap pemimpin suku memegang ujung kain bersama-sama. Setelah batu itu sampai di tempatnya, beliau sendiri yang meletakkannya kembali. Dengan kebijaksanaan itu, pertumpahan darah berhasil dihindari. Saat masyarakat Mekah mulai mengenal kebijaksanaan Muhammad, masyarakat Jawa masih belum mengetahui siapa beliau sebenarnya. Mereka tidak pernah mendengar tentang Ka'bah ataupun kota Mekah. Namun tanpa disadari, sifat jujur dan adil yang dihormati di tanah Arab memiliki kesamaan dengan nilai kehormatan yang dijunjung masyarakat Jawa kuno. Malam demi malam berlalu. Di Mekah, Muhammad mulai sering menyendiri dan memikirkan kerusakan moral masyarakatnya. Di Jawa, kehidupan berjalan tenang di bawah cahaya bulan dan suara alam. Tidak ada yang tahu bahwa sebentar lagi wahyu Allah akan turun kepada Muhammad membawa cahaya yang kelak akan sampai hingga ke Pulau Jawa. Bab 5. Perdagangan Laut Nusantara dan Kafilah Dagang Mekah. Pada masa Muhammad hidup di kota Mekah, perdagangan menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Arab. Kota Mekah yang berada di tengah jalur perdagangan membuat kaum Quraisy memperoleh kekayaan dan pengaruh besar. Setiap tahun, kafilah-kafilah dagang berangkat menuju Syam di utara dan Yaman di selatan, membawa kulit, kain, minyak wangi, serta berbagai barang berharga untuk diperdagangkan. Di bawah terik matahari gurun, ratusan unta berjalan beriringan melintasi padang pasir yang luas. Para pedagang Quraisy menjaga barang dagangan mereka dengan hati-hati karena perjalanan itu sangat berbahaya. Badai pasir, perampok, dan kekurangan air selalu mengancam setiap perjalanan dagang. Namun perdagangan tetap dilakukan karena menjadi sumber kehidupan utama masyarakat Mekah. Muhammad sendiri pernah ikut berdagang sejak usia muda. Beliau dikenal sangat jujur dan amanah dalam menjalankan usaha. Ketika membawa barang dagangan milik Khadijah, beliau selalu berdagang dengan adil dan tidak pernah menipu pembeli.
Kejujuran Muhammad membuat banyak orang kagum dan semakin mempercayai beliau. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di Nusantara, perdagangan juga mulai berkembang pesat melalui jalur laut. Berbeda dengan bangsa Arab yang mengandalkan unta dan jalur gurun, masyarakat Nusantara menggunakan kapal kayu untuk mengarungi samudra luas. Laut menjadi jalan utama yang menghubungkan pulau-pulau di wilayah kepulauan Indonesia. Pulau Jawa perlahan tumbuh menjadi salah satu wilayah penting dalam jalur perdagangan Asia. Pelabuhan-pelabuhan kecil di pesisir mulai ramai didatangi kapal dari India, Sri Lanka, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Para pedagang datang membawa kain, logam, manik-manik, dan barang mewah untuk ditukar dengan hasil bumi Nusantara. Masyarakat Jawa terkenal memiliki hasil pertanian yang melimpah. Beras, kayu, madu, serta berbagai hasil hutan menjadi barang dagangan penting. Selain itu, Nusantara juga dikenal sebagai wilayah penghasil rempah-rempah yang sangat berharga di mata dunia. Walaupun pusat rempah berada di Maluku, Pulau Jawa menjadi jalur penting dalam perdagangan laut internasional. Di pesisir utara Jawa, para nelayan dan pedagang hidup berdampingan. Suara ombak dan aktivitas pelabuhan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kapal-kapal kayu berlayar mengikuti arah angin dan musim. Para pelaut Nusantara dikenal berani mengarungi lautan luas, meski hanya menggunakan alat navigasi sederhana. Hubungan perdagangan ini perlahan membuat Jawa mulai mengenal budaya asing. Para pedagang India membawa ajaran Hindu dan Buddha, sementara pedagang dari negeri lain membawa bahasa, pakaian, dan tradisi baru. Meskipun demikian, masyarakat Jawa tetap mempertahankan adat dan kepercayaan leluhur. Di saat perdagangan Nusantara semakin ramai, Muhammad mulai merasa gelisah melihat keadaan masyarakat Mekah. Walaupun kota itu kaya karena perdagangan, banyak manusia hidup dalam keserakahan dan ketidakadilan. Orang miskin ditindas, budak diperlakukan kejam, dan penyembahan berhala merajalela di sekitar Ka'bah. Muhammad sering memikirkan semua itu ketika melihat hiruk-pikuk pasar Mekah. Beliau tidak tertarik mengejar kekayaan dunia seperti kebanyakan orang Quraisy. Hati beliau lebih tertarik mencari kebenaran dan ketenangan hidup. Sementara di Jawa, masyarakat masih belum mengetahui tentang sosok Muhammad dan ajaran Islam yang kelak akan lahir di tanah Arab. Namun tanpa disadari, jalur perdagangan laut yang mulai ramai itu nantinya menjadi jalan penting penyebaran Islam menuju Nusantara. Para pedagang Muslim beberapa abad kemudian akan berlayar melintasi Samudra India, membawa bukan hanya barang dagangan, tetapi juga akhlak mulia dan ajaran Islam. Mereka datang dengan damai, berdagang dengan jujur, dan memperkenalkan agama yang dibawa Muhammad kepada masyarakat Nusantara. Malam hari di pelabuhan-pelabuhan Jawa dipenuhi cahaya obor dan suara para pelaut yang berbicara dalam berbagai bahasa. Tidak ada yang menyadari bahwa laut luas yang mereka arungi perlahan sedang menghubungkan Jawa dengan tanah Arab. Dari jalur perdagangan itulah, suatu hari cahaya Islam akan tiba di Nusantara dan mengubah perjalanan sejarah Pulau Jawa selamanya. Bab 6. Turunnya wahyu pertama dan Jawa yang masih tenang. Malam itu, langit kota Mekah tampak sunyi. Angin gurun berhembus perlahan melewati bebatuan dan perbukitan yang mengelilingi kota suci itu. Di tengah kegelapan malam, Muhammad SAW kembali berjalan menuju Gua Hiro, sebuah gua kecil di puncak Jabal Nur yang sering beliau datangi untuk menyendiri dan beribadah. Sejak lama, Muhammad SAW merasa gelisah melihat keadaan masyarakat Mekah. Penyembahan berhala semakin merajalela, orang-orang kaya menindas kaum lemah, dan peperangan antar suku terus terjadi. Hati beliau tidak tenang melihat manusia jauh dari kebenaran. Karena itulah, beliau sering mengasingkan diri dari keramaian kota untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam Gua Hiro yang sempit dan sunyi itu, Muhammad SAW menghabiskan malam dengan beribadah dan memikirkan kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa malam itu akan menjadi awal perubahan terbesar dalam sejarah dunia. Tiba-tiba, suasana gua berubah. Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama dari Allah. Dengan suara yang mengguncangkan hati, malaikat berkata, "Iqra", yang berarti bacalah.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkejut dan ketakutan. Beliau menjawab bahwa dirinya tidak bisa membaca. Namun malaikat Jibril kembali memerintahkan hal yang sama, hingga akhirnya turunlah wahyu pertama dari surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemetar hebat. Beliau segera turun dari Gua Hira dan kembali ke rumah dengan rasa takut yang luar biasa. Setibanya di rumah, beliau berkata kepada Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun menenangkan beliau dan meyakinkan bahwa Allah tidak akan meninggalkan orang sebaik Muhammad. Malam turunnya wahyu itu menjadi awal lahirnya Islam. Dari sebuah gua kecil di Mekah, cahaya petunjuk mulai turun ke bumi untuk seluruh umat manusia. Namun pada saat peristiwa besar itu terjadi, ribuan kilometer jauhnya di Pulau Jawa, kehidupan masyarakat berjalan seperti biasa. Tidak ada seorang pun di Nusantara yang mengetahui bahwa seorang nabi terakhir telah menerima wahyu dari Allah. Di desa-desa Jawa, para petani masih pergi ke sawah sejak pagi. Para nelayan tetap melaut mencari ikan, sementara para pedagang berlayar antar pulau membawa hasil bumi dan rempah-rempah. Masyarakat Jawa masih hidup dengan adat leluhur dan kepercayaan kepada roh alam. Di malam hari, suara gamelan sederhana dan doa-doa ritual terdengar di beberapa desa. Masyarakat membawa sesaji ke tempat-tempat yang dianggap suci, berharap panen melimpah dan kehidupan mereka aman dari bencana. Gunung dan hutan masih dianggap memiliki kekuatan gaib yang harus dihormati. Di lingkungan kerajaan, pengaruh Hindu dan Buddha semakin berkembang. Para bangsawan mempelajari kitab-kitab dari India dan mengadakan upacara besar di istana. Namun kehidupan rakyat biasa tetap sangat dekat dengan tradisi kuno nenek moyang mereka. Tidak ada yang mengetahui bahwa di tanah Arab telah turun wahyu pertama kepada Muhammad. Tidak ada yang menyadari bahwa agama baru bernama Islam sedang lahir dan perlahan akan mengubah arah sejarah dunia. Setelah menerima wahyu pertama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai memahami bahwa dirinya dipilih Allah menjadi nabi terakhir. Tugas besar menanti beliau. Beliau harus menyampaikan ajaran tauhid kepada manusia yang telah lama hidup dalam kesesatan. Sementara itu, jalur perdagangan laut antara Arab, India, dan Nusantara perlahan semakin ramai. Kapal-kapal dagang mulai menghubungkan negeri-negeri yang sebelumnya terasa sangat jauh. Tanpa disadari masyarakat Jawa, jalur perdagangan itulah yang kelak menjadi jalan datangnya Islam ke Nusantara. Malam terus berlalu di dua dunia yang berbeda. Di Mekah, Muhammad memulai perjalanan dakwah yang penuh ujian dan pengorbanan. Sedangkan di Jawa, masyarakat masih hidup tenang di bawah cahaya bulan, belum mengetahui bahwa cahaya Islam sedang mulai menyebar dari Jazirah Arab menuju seluruh penjuru dunia. Bab 7. Dakwah rahasia di Mekah dan Jawa yang mulai berkembang. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, kehidupan Muhammad SAW berubah sepenuhnya. Beliau kini memikul amanah besar sebagai nabi terakhir yang diutus Allah untuk membawa manusia menuju jalan kebenaran. Namun, tugas itu tidak mudah. Masyarakat Mekah telah terlalu lama hidup dalam penyembahan berhala dan tradisi jahiliyah. Karena itulah, pada awalnya Allah memerintahkan Muhammad SAW untuk berdakwah secara diam-diam. Orang pertama yang beriman kepada beliau adalah Khadijah, istri tercinta yang selalu mendukung dan menenangkan beliau. Setelah itu, Ali bin Abi Thalib yang masih muda juga menerima Islam, disusul Abu Bakar Asy-Syiddiq yang dikenal bijaksana dan dihormati masyarakat Quraisy. Dari tangan Abu Bakar, beberapa sahabat penting lainnya ikut masuk Islam. Muhammad SAW mengajarkan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Beliau melarang penyembahan berhala dan mengajarkan manusia untuk berlaku jujur, adil, serta menyayangi sesama. Dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah-rumah para sahabat agar tidak diketahui kaum Quraisy.
Di malam hari, para pengikut awal Islam berkumpul dengan penuh kehati-hatian. Mereka membaca wahyu-wahyu Allah yang baru turun dan belajar tentang tauhid. Jumlah mereka masih sedikit, tetapi iman mereka sangat kuat. Mereka rela menghadapi bahaya demi mempertahankan keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sementara itu, di Pulau Jawa, kehidupan masyarakat mulai mengalami perkembangan dalam bidang perdagangan dan pemerintahan. Kerajaan-kerajaan kecil semakin tumbuh di wilayah pesisir dan pedalaman. Pelabuhan mulai ramai oleh kapal-kapal dagang dari India dan Asia Tenggara. Pengaruh Hindu dan Buddha semakin kuat di kalangan bangsawan Jawa. Para pendeta datang membawa kitab-kitab suci, ajaran spiritual, dan budaya India. Beberapa kerajaan mulai membangun tempat pemujaan sederhana sebagai simbol kekuasaan dan penghormatan kepada para dewa. Namun, kehidupan masyarakat biasa tetap sangat dekat dengan alam. Mereka percaya kepada roh leluhur dan kekuatan gaib yang ada di gunung, laut, dan hutan. Ritual sesaji masih dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Para tetua adat memimpin upacara untuk meminta keselamatan dan hasil panen yang baik. Di desa-desa Jawa, kehidupan berlangsung damai. Para petani bekerja di sawah sejak matahari terbit, sementara para nelayan melaut mencari ikan. Anak-anak bermain di tepi sungai dan hutan tanpa mengetahui bahwa di negeri yang sangat jauh sedang lahir sebuah agama besar yang kelak akan sampai ke tanah mereka. Di Mekah, dakwah Muhammad SAW mulai menyebar perlahan. Walaupun dilakukan secara rahasia, sebagian kaum Quraisy mulai mendengar kabar tentang ajaran baru yang dibawa beliau. Mereka mulai merasa khawatir karena Islam mengajarkan persamaan derajat manusia dan melarang penyembahan berhala yang selama ini menjadi bagian penting kehidupan masyarakat Arab. Muhammad SAW tetap berdakwah dengan lembut dan penuh kesabaran. Beliau tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Akhlak beliau yang mulia membuat banyak orang mulai tertarik mendengarkan ajaran Islam. Pada saat yang sama, jalur perdagangan laut semakin mempererat hubungan antar wilayah. Kapal-kapal dari India terus singgah di Nusantara membawa barang dagangan dan budaya baru. Tanpa disadari, jalur perdagangan ini nantinya juga menjadi jalan datangnya para pedagang Muslim ke Jawa. Malam demi malam berlalu. Di Mekah, Muhammad dan para sahabat menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi sambil menghadapi ancaman kaum Quraisy. Di Jawa, masyarakat masih hidup dalam tradisi lama dan belum mengenal Islam sama sekali. Tidak ada seorang pun di Pulau Jawa yang mengetahui bahwa ajaran yang sedang disampaikan Muhammad di kota Mekah suatu hari nanti akan mengubah Nusantara. Cahaya Islam yang saat itu masih kecil dan tersembunyi, perlahan akan tumbuh besar, melintasi padang pasir dan lautan, hingga akhirnya sampai ke tanah Jawa beberapa abad kemudian. Bab 8. Penindasan kaum muslimin dan Jawa yang masih damai. Semakin hari, ajaran Islam yang dibawa Muhammad SAW mulai dikenal oleh masyarakat Mekah. Walaupun jumlah kaum muslimin masih sedikit, dakwah beliau perlahan menyebar dari satu orang ke orang lain. Banyak orang tertarik kepada Islam karena ajarannya yang mengajarkan kejujuran, kasih sayang, dan persamaan derajat manusia di hadapan Allah. Namun, bagi kaum Quraisy, ajaran itu dianggap sebagai ancaman besar. Mereka takut kehilangan kekuasaan, kedudukan, dan keuntungan dari penyembahan berhala di sekitar Ka'bah. Para pemimpin Quraisy mulai marah ketika melihat semakin banyak orang meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mengikuti Muhammad SAW. Awalnya, kaum Quraisy hanya mengejek dan menghina beliau. Mereka menuduh beliau sebagai penyair, tukang sihir, bahkan orang gila. Tetapi ketika dakwah Islam terus berkembang, kemarahan mereka berubah menjadi kekerasan dan penindasan. Kaum muslimin yang lemah menjadi sasaran utama. Budak-budak yang memeluk Islam disiksa dengan sangat kejam agar meninggalkan keyakinannya. Salah satu yang paling terkenal adalah Bilal bin Rabah. Ia dijemur di tengah padang pasir yang panas dengan batu besar diletakkan di atas dadanya. Namun, di tengah penderitaan itu, Bilal tetap mengucapkan Ahad, Ahad, yang berarti Allah Maha Esa. Keluarga Yasir juga mengalami siksaan berat karena mempertahankan iman kepada Allah.
Sumayyah, ibu dari Ammar bin Yasir, bahkan menjadi syahidah pertama dalam Islam setelah dibunuh oleh kaum Quraisy. Meskipun penderitaan semakin berat, kaum muslimin tetap teguh mempertahankan keimanan mereka. Muhammad SAW sendiri tidak luput dari gangguan. Ketika beliau sholat di dekat Ka'bah, kaum Quraisy sering melemparkan kotoran dan menghina beliau. Namun, Rasulullah SAW tetap sabar dan tidak membalas dengan kekerasan. Beliau terus berdakwah dengan penuh kasih sayang meskipun menghadapi kebencian dari kaumnya sendiri. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di Pulau Jawa, kehidupan masyarakat masih berjalan relatif damai. Kerajaan-kerajaan kecil mulai berkembang di wilayah pesisir dan pedalaman. Aktivitas perdagangan semakin ramai, terutama di pelabuhan-pelabuhan utara Jawa yang mulai sering didatangi kapal dari India dan Asia Tenggara. Masyarakat Jawa hidup dengan adat dan tradisi leluhur. Mereka bertani, berdagang, dan melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di desa-desa, gotong royong menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Ketika musim panen tiba, masyarakat berkumpul mengadakan pesta dan ritual syukur kepada roh leluhur. Pengaruh Hindu dan Buddha juga semakin kuat di lingkungan kerajaan. Para bangsawan membangun tempat pemujaan dan mengadakan upacara besar yang dipimpin para pendeta. Namun rakyat biasa tetap mempertahankan kepercayaan terhadap roh alam, gunung, dan hutan yang dianggap sakral. Tidak ada seorang pun di Jawa yang mengetahui penderitaan kaum muslimin di Mekah. Mereka belum pernah mendengar nama Muhammad SAW ataupun agama Islam. Dunia Arab terasa sangat jauh dan asing bagi masyarakat Nusantara saat itu. Di malam hari, suasana Mekah dipenuhi ketegangan. Kaum muslimin berkumpul diam-diam untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang baru turun. Mereka hidup dalam rasa takut, tetapi hati mereka dipenuhi keyakinan kepada Allah. Setiap hari, mereka harus bersiap menghadapi siksaan dan ancaman dari kaum Quraisy. Berbeda dengan di Jawa, malam-malam terasa tenang di bawah cahaya bulan dan suara alam. Api unggun menyala di desa-desa, sementara para pelaut beristirahat di pelabuhan setelah seharian berlayar. Tidak ada yang menyadari bahwa di tanah Arab sedang terjadi perjuangan besar mempertahankan agama Allah. Walaupun Islam saat itu masih kecil dan tertindas, Muhammad SAW yakin bahwa pertolongan Allah akan datang. Cahaya Islam tidak akan padam meski ditentang oleh kaum Quraisy. Perlahan namun pasti, agama ini akan terus menyebar melintasi gurun, negeri-negeri asing, hingga akhirnya sampai ke Nusantara. Beberapa abad kemudian, masyarakat Jawa yang dahulu hidup dengan tradisi lama akhirnya mulai mengenal Islam melalui para pedagang Muslim dan ulama yang datang dengan damai. Cahaya yang dulu diperjuangkan Muhammad di tengah penindasan akhirnya benar-benar menerangi Pulau Jawa. Bab 9. Jawa dan pengaruh India di masa dakwah Muhammad SAW. Ketika Muhammad SAW terus berdakwah di Mekah dengan penuh kesabaran, Pulau Jawa sedang mengalami perubahan besar dalam budaya dan kepercayaannya. Jalur perdagangan laut yang semakin ramai membuat Nusantara mulai banyak menerima pengaruh dari negeri-negeri luar, terutama dari India. Kapal-kapal dagang dari India datang membawa kain, logam, perhiasan, dan berbagai barang berharga lainnya. Bersama dengan itu, para pendeta dan kaum bangsawan India turut membawa ajaran Hindu dan Buddha ke tanah Jawa. Pengaruh budaya India perlahan mulai masuk ke lingkungan kerajaan dan masyarakat pesisir. Di beberapa wilayah Jawa, para penguasa kerajaan mulai tertarik dengan sistem pemerintahan dan budaya India. Mereka menggunakan gelar-gelar kerajaan yang berasal dari bahasa Sanskerta dan mulai menjalin hubungan dagang yang lebih luas dengan negeri-negeri asing. Bahasa Sanskerta perlahan dikenal di lingkungan bangsawan dan digunakan dalam upacara kerajaan. Kisah-kisah besar dari India seperti Ramayana dan Mahabharata mulai menyebar ke Pulau Jawa. Para pendeta dan seniman menceritakan kisah tentang para kesatria, dewa, dan peperangan besar kepada masyarakat. Dari cerita-cerita itulah, kelak lahir tradisi wayang yang menjadi bagian penting budaya Jawa.
Walaupun pengaruh Hindu dan Buddha berkembang, sebagian besar masyarakat Jawa tetap mempertahankan kepercayaan leluhur mereka. Mereka masih memuja roh nenek moyang dan percaya bahwa gunung, hutan, sungai, dan laut memiliki kekuatan gaib. Ritual sesaji masih dilakukan untuk meminta keselamatan dan kesuburan tanah. Pada malam-malam tertentu, masyarakat desa berkumpul di tempat-tempat yang dianggap sakral. Obor dinyalakan, doa-doa kuno dibacakan, dan sesaji diletakkan di bawah pohon besar atau dekat mata air. Kehidupan spiritual masyarakat Jawa sangat dekat dengan alam dan tradisi turun-temurun. Sementara itu di Mekah, Muhammad SAW menghadapi tantangan yang semakin berat dalam menyebarkan Islam. Kaum Quraisy terus menolak ajaran tauhid yang beliau bawa. Mereka tidak ingin meninggalkan penyembahan berhala yang selama ini menjadi bagian penting kehidupan masyarakat Arab. Namun Muhammad SAW tidak pernah berhenti berdakwah. Dengan penuh kelembutan, beliau mengajarkan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Beliau menyeru manusia untuk meninggalkan kezoliman, menghormati sesama, dan hidup dalam kejujuran. Kaum muslimin yang mengikuti Muhammad SAW terus bertambah sedikit demi sedikit meskipun ancaman dan siksaan semakin keras. Mereka berkumpul secara rahasia untuk mempelajari wahyu-wahyu Allah yang turun kepada Rasulullah. Di Jawa, masyarakat belum mengetahui apapun tentang Islam. Nama Muhammad SAW belum pernah terdengar di tanah Nusantara. Bagi masyarakat Jawa saat itu, India adalah pusat pengaruh budaya dan agama yang paling besar. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa abad kemudian, pengaruh dari tanah Arab justru akan mengubah wajah Pulau Jawa. Perdagangan laut terus berkembang. Para pelaut Nusantara semakin sering berlayar ke berbagai wilayah Asia. Kapal-kapal besar bergerak mengikuti arah angin dan musim, membawa barang dagangan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Laut menjadi penghubung antara bangsa-bangsa yang berbeda budaya dan kepercayaan. Tanpa disadari, masyarakat Jawa jalur perdagangan yang ramai itu nantinya akan menjadi jalan datangnya Islam ke Nusantara. Para pedagang Muslim akan datang membawa akhlak mulia dan ajaran tauhid yang dibawa Muhammad. Malam hari di Mekah dipenuhi ketegangan dan perjuangan dakwah. Sementara di Jawa, malam-malam terasa tenang dengan suara serangga hutan dan deburan ombak dari pesisir. Dua dunia yang sangat jauh itu berjalan dengan kisahnya masing-masing. Namun sejarah terus bergerak. Di tengah kuatnya pengaruh Hindu-Buddha di Jawa, cahaya Islam perlahan mulai tumbuh di Arab. Cahaya itu suatu hari akan melintasi samudra luas, masuk ke pelabuhan-pelabuhan Nusantara, dan akhirnya diterima oleh masyarakat Jawa dengan damai. Bab 10. Isra Mi'raj dan kepercayaan Jawa kuno. Di tengah beratnya perjuangan dakwah Islam di Mekah, Muhammad SAW menghadapi berbagai cobaan yang sangat menyedihkan. Kaum Quraisy terus menghina dan menyakiti beliau. Banyak pengikut Islam disiksa dengan kejam, sementara orang-orang yang melindungi Rasulullah SAW mulai wafat satu persatu. Tahun itu menjadi masa yang sangat berat bagi beliau, hingga dikenal sebagai Ammul Huzn, tahun kesedihan. Khadijah, istri tercinta yang selalu mendukung dakwah beliau, wafat meninggalkan duka mendalam. Tidak lama kemudian, Abu Thalib, paman yang selama ini melindungi Rasulullah SAW, juga meninggal dunia. Setelah kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai, tekanan kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW semakin keras. Di tengah kesedihan itulah, Allah memberikan sebuah mujizat besar kepada Muhammad, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Pada suatu malam, malaikat Jibril datang membawa Muhammad melakukan perjalanan luar biasa yang tidak pernah dialami manusia sebelumnya. Dengan kehendak Allah, Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestia. Perjalanan malam itu disebut Isra. Setelah itu, beliau dinaikkan menembus langit hingga mencapai Sidratul Muntaha dalam peristiwa yang disebut Mi'raj. Dalam perjalanan agung itu, Muhammad melihat berbagai tanda kebesaran Allah. Beliau bertemu para nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihimussalam.
Di Sidratul Muntaha, Allah memberikan perintah solat 5 waktu kepada umat Islam. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi bukti kekuasaan Allah sekaligus penghibur bagi Rasulullah SAW yang sedang menghadapi masa sulit. Namun ketika beliau menceritakan peristiwa itu kepada masyarakat Mekah, banyak orang Quraisy justru mengejek dan tidak mempercayainya. Mereka menganggap perjalanan itu mustahil terjadi dalam satu malam. Meskipun demikian, kaum muslimin yang beriman tetap yakin kepada Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq bahkan langsung membenarkan cerita tersebut tanpa ragu sedikit pun. Karena keyakinannya itulah, ia mendapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Sementara itu, di Pulau Jawa, masyarakat masih hidup dalam kepercayaan kuno yang sangat dekat dengan dunia spiritual dan alam gaib. Gunung-gunung tinggi dianggap sebagai tempat suci para dewa dan roh leluhur. Laut Selatan dipercaya memiliki kekuatan besar yang harus dihormati. Hutan-hutan lebat dianggap dihuni makhluk halus yang dapat membawa keberuntungan atau bencana. Pada malam-malam tertentu, masyarakat Jawa mengadakan ritual di tempat-tempat yang dianggap keramat. Sesaji berupa bunga, makanan, dan hasil panen diletakkan di bawah pohon besar, mata air, atau lereng gunung. Para tetua adat memimpin doa-doa dan mantra untuk memohon keselamatan, hujan, dan perlindungan dari mara bahaya. Pengaruh Hindu dan Buddha juga semakin berkembang di kalangan kerajaan dan bangsawan. Para pendeta mengajarkan kisah-kisah tentang dewa dan perjalanan spiritual menuju dunia langit. Masyarakat Jawa mulai mengenal konsep kehidupan spiritual yang bercampur dengan kepercayaan leluhur mereka. Namun tidak ada seorang pun di Jawa yang mengetahui bahwa di tanah Arab, Muhammad SAW sedang mengalami perjalanan luar biasa menembus langit atas kehendak Allah. Nama Islam pun belum pernah terdengar di Nusantara. Pada malam Isra Mi'raj, langit di atas Mekah menjadi saksi perjalanan agung Rasulullah. Sementara di Jawa, masyarakat masih memandang langit malam dengan keyakinan lama mereka tentang roh dan kekuatan alam. Dua dunia itu berjalan dalam keyakinan yang sangat berbeda. Tetapi, sejarah perlahan bergerak menuju perubahan besar. Ajaran tauhid yang dibawa Muhammad akan terus menyebar dari satu negeri ke negeri lain. Jalur perdagangan laut yang menghubungkan Arab dan Nusantara nantinya akan membawa para pedagang Muslim datang ke Jawa. Berabad-abad kemudian, masyarakat Jawa yang dahulu mempercayai kekuatan roh dan alam mulai mengenal ajaran Islam. Mereka mendengar kisah tentang Muhammad, Isra Mi'raj, dan kebesaran Allah dari para ulama dan wali yang datang dengan damai. Cahaya Islam yang dahulu turun di Mekah akhirnya benar-benar sampai ke tanah Jawa, perlahan menggantikan kepercayaan lama dan membentuk sejarah baru. Bab 11. Hijrah ke Madinah dan Jawa yang mulai ramai perdagangan. Tekanan kaum Quraisy terhadap Muhammad SAW dan para pengikut Islam semakin hari semakin berat. Kaum muslimin tidak lagi hanya dihina dan diejek, tetapi juga disiksa, dipukul, bahkan diancam dibunuh. Para pemimpin Quraisy merasa takut jika ajaran Islam terus berkembang dan mengguncang kekuasaan mereka di Makkah. Muhammad SAW tetap bersabar menghadapi semua itu. Beliau terus mengajarkan tauhid dan mengajak manusia menyembah Allah semata. Namun, keadaan di Makkah menjadi semakin berbahaya bagi kaum muslimin. Banyak sahabat hidup dalam ketakutan setiap hari. Di tengah situasi itu, datanglah kabar baik dari kota Yathrib, sebuah kota di utara Makkah yang kelak dikenal sebagai Madinah. Beberapa penduduk Yathrib yang bertemu Muhammad tertarik kepada Islam dan berjanji akan melindungi beliau jika datang ke kota mereka. Allah kemudian memerintahkan Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yathrib bersama kaum muslimin. Hijrah bukan sekedar perpindahan tempat tinggal, tetapi awal perjuangan besar membangun masyarakat Islam yang kuat. Para pemimpin Quraisy sangat marah ketika mengetahui rencana hijrah tersebut. Mereka takut Muhammad akan memperoleh kekuatan baru di luar Makkah. Para pemimpin Quraisy berkumpul dan merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Pada malam yang telah ditentukan, para pemuda Quraisy mengepung rumah Muhammad dengan pedang di tangan mereka. Namun Allah melindungi Rasulnya.
Muhammad SAW keluar dari rumah tanpa terlihat oleh mereka, sementara Ali bin Abi Thalib tidur di tempat beliau untuk mengecoh kaum Quraisy. Muhammad SAW kemudian pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan Makkah secara diam-diam. Mereka bersembunyi di Gua Thur selama beberapa hari untuk menghindari kejaran Quraisy. Kaum Quraisy mencari hingga ke mulut gua, tetapi Allah menjaga Rasulullah sehingga mereka tidak menemukan beliau. Setelah perjalanan panjang melintasi padang pasir, Muhammad akhirnya tiba di Yathrib. Penduduk kota menyambut beliau dengan penuh kegembiraan. Sejak saat itu, Yathrib dikenal sebagai Madinatun Nabi, kota Nabi atau Madinah. Hijrah menjadi titik awal kebangkitan Islam. Di Madinah, Muhammad mulai membangun masyarakat yang bersatu, adil dan berlandaskan ajaran Allah. Kaum muslimin yang dahulu tertindas kini memiliki tempat yang aman untuk menjalankan agama mereka. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di Pulau Jawa, kehidupan masyarakat terus berkembang melalui perdagangan laut. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa semakin ramai oleh kapal-kapal dagang dari India dan Asia Tenggara. Para pedagang datang membawa kain, logam dan barang-barang mewah untuk ditukar dengan hasil bumi Nusantara. Masyarakat Jawa mulai mengenal kehidupan perdagangan yang lebih luas. Para pelaut Nusantara berani mengarungi samudra menggunakan kapal kayu besar yang mengikuti arah angin dan musim. Laut menjadi jalan penghubung antara berbagai kerajaan dan bangsa. Di desa-desa Jawa, kehidupan tetap berjalan damai. Para petani bekerja di sawah, para nelayan mencari ikan di lautan, dan masyarakat masih menjalani tradisi leluhur mereka. Ritual sesaji tetap dilakukan untuk memohon keselamatan dan hasil panen yang baik. Pengaruh Hindu dan Buddha juga semakin kuat di lingkungan kerajaan. Para bangsawan membangun tempat pemujaan dan mengadakan upacara-upacara besar yang dipimpin para pendata. Namun, rakyat biasa masih memegang kepercayaan lama terhadap roh alam dan leluhur. Tidak ada seorang pun di Jawa yang mengetahui perjalanan hijrah Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Mereka belum pernah mendengar tentang Islam ataupun perjuangan kaum muslimin di tanah Arab. Namun, tanpa disadari, hijrah itu menjadi awal penyebaran Islam ke seluruh dunia. Dari Madinah, ajaran Islam mulai berkembang semakin luas. Para pedagang muslim nantinya akan membawa agama ini melintasi lautan menuju India, Asia Tenggara, dan akhirnya Nusantara. Malam hari di Madinah terasa berbeda dari Makkah. Kaum muslimin kini dapat sholat dan beribadah dengan lebih tenang. Sementara di Jawa, malam-malam masih dipenuhi suara alam, ritual adat, dan kehidupan desa yang damai. Dua dunia itu belum saling mengenal, tetapi sejarah sedang bergerak mempertemukan keduanya. Cahaya Islam yang tumbuh di Madinah suatu hari nanti akan sampai ke Pulau Jawa dan mengubah perjalanan sejarah Nusantara selamanya. Bab 12. Perang Badar dan kehidupan Jawa yang tenang. Setelah hijrah ke Madinah, kehidupan kaum muslimin mulai berubah. Muhammad Aswab berhasil mempersaudarakan kaum muhajirin dari Mekah dengan kaum Ansar di Madinah. Sebuah masyarakat baru mulai dibangun berdasarkan keimanan, persaudaraan, dan keadilan. Namun, kaum Quraisy di Mekah belum berhenti memusuhi Islam. Mereka marah karena Muhammad Aswab dan para pengikutnya berhasil selamat dan memperoleh dukungan di Madinah. Kaum Quraisy mulai menyiapkan kekuatan untuk menghancurkan kaum muslimin sebelum Islam berkembang semakin besar. Di tengah situasi itu, kaum muslimin mendengar bahwa sebuah kafilah dagang besar Quraisy sedang kembali dari Syam menuju Mekah. Kafilah itu membawa banyak harta dan dipimpin Abu Sufyan. Muhammad Aswab bersama para sahabat keluar dari Madinah dengan tujuan menghadang kafilah tersebut sebagai balasan atas harta kaum muslimin yang dahulu dirampas Quraisy di Mekah. Namun rencana itu berubah menjadi sebuah pertempuran besar. Abu Sufyan berhasil meminta bantuan kepada kaum Quraisy di Mekah. Dengan marah, kaum Quraisy mengirim pasukan besar berjumlah sekitar 1.000 orang, lengkap dengan persenjataan dan kuda perang menuju Badar. Sementara itu, kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 300 orang dengan perlengkapan yang sangat sederhana. Banyak dari mereka hanya membawa pedang seadanya, bahkan beberapa sahabat harus bergantian menunggang unta karena kekurangan kendaraan. Meski jumlah mereka jauh lebih sedikit, Muhammad Aswab tetap memimpin kaum muslimin dengan penuh keyakinan kepada Allah. Pada malam sebelum perang,
beliau berdoa dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah agar Islam tidak dihancurkan oleh kaum Quraisy. Perang Badar pun terjadi pada tahun kedua Hijriah. Di padang pasir Badar yang panas, kaum muslimin menghadapi pasukan Quraisy yang jauh lebih besar dan kuat. Namun dengan izin Allah, kemenangan besar berhasil diraih oleh kaum muslimin. Banyak pemimpin Quraisy tewas dalam perang itu. Kaum muslimin yang sebelumnya lemah, kini mulai dihormati oleh berbagai suku Arab. Kemenangan Badar menjadi bukti bahwa pertolongan Allah selalu datang kepada orang-orang yang beriman. Di Madinah, kaum muslimin menyambut kemenangan itu dengan rasa syukur. Namun, Muhammad Aswab tetap rendah hati dan mengingatkan para sahabat bahwa kemenangan datang hanya dari Allah. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di Pulau Jawa, kehidupan masyarakat berjalan tenang tanpa mengetahui bahwa sebuah pertempuran besar baru saja terjadi di tanah Arab. Di desa-desa Jawa, para petani masih bekerja di sawah dengan damai. Air sungai mengalir membasahi ladang, sementara para nelayan berlayar mencari ikan di lautan. Masyarakat hidup sederhana dan dekat dengan alam. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir Jawa mulai semakin ramai oleh perdagangan. Kapal-kapal dari India dan Asia Tenggara datang membawa kain, logam, dan barang dagangan lainnya. Para pedagang Nusantara bertukar hasil bumi dan rempah-rempah dengan para pedagang asing. Di lingkungan kerajaan, pengaruh Hindu dan Buddha terus berkembang. Upacara-upacara besar dilakukan di istana, sementara para pendeta mengajarkan kisah-kisah spiritual dari India. Namun rakyat biasa masih mempertahankan tradisi leluhur dan kepercayaan terhadap roh alam. Tidak ada seorang pun di Jawa yang mengetahui tentang Perang Badar ataupun kemenangan kaum muslimin. Nama Muhammad Aswab pun belum pernah terdengar di Nusantara saat itu. Malam hari di Madinah dipenuhi rasa syukur setelah kemenangan besar kaum muslimin. Para sahabat berkumpul mendengarkan nasihat Rasulullah sambil mengingat perjuangan mereka di medan perang. Sedangkan di Jawa, malam-malam terasa damai dengan suara serangga hutan dan deburan ombak dari pantai. Api unggun menyala di desa-desa kecil, sementara masyarakat berkumpul mendengarkan cerita leluhur mereka. Dua dunia itu masih berjalan terpisah. Namun, kemenangan Islam di Badar menjadi awal berkembangnya kekuatan Muslim di Arab. Dari kemenangan-kemenangan itulah, Islam perlahan menyebar ke berbagai wilayah dunia. Beberapa abad kemudian, para pedagang Muslim mulai berlayar menuju Nusantara, membawa ajaran Islam dan akhlak mulia yang diwariskan Muhammad Aswab. Cahaya yang dahulu diperjuangkan di padang pasir Badar itu akhirnya akan sampai juga ke tanah Jawa. Bab 13. Perang Uhud dan para pelaut Jawa. Setelah kemenangan besar kaum muslimin dalam Perang Badar, nama Islam mulai disegani oleh banyak suku Arab. Namun, kekalahan itu menjadi luka mendalam bagi kaum Quraisy di Mekah. Mereka dipenuhi rasa marah dan dendam kepada Muhammad serta kaum muslimin di Madinah. Para pemimpin Quraisy bersumpah akan membalas kekalahan mereka. Mereka mulai mengumpulkan pasukan yang jauh lebih besar dan kuat untuk menyerang Madinah. Kaum wanita Quraisy bahkan ikut mendorong semangat perang dengan membangkitkan dendam atas kematian keluarga mereka di Badar. Pada tahun ketiga Hijriah, pasukan Quraisy bergerak menuju Madinah dengan sekitar 3.000 tentara lengkap dengan perlengkapan perang dan pasukan berkuda. Mendengar kabar itu, Muhammad bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan strategi menghadapi musuh. Akhirnya diputuskan bahwa kaum muslimin akan keluar dari Madinah dan menghadapi Quraisy di dekat Bukit Uhud. Rasulullah mempersiapkan pasukan dengan penuh hati-hati. Beliau menempatkan 50 pemanah di atas bukit kecil dan memerintahkan mereka agar tidak meninggalkan posisi apapun yang terjadi. Ketika perang dimulai, kaum muslimin berhasil mendesak pasukan Quraisy. Banyak tentara Quraisy mulai mundur dan meninggalkan harta perang di medan pertempuran. Melihat keadaan itu, sebagian pemanah mengira perang telah selesai dan turun dari bukit untuk mengambil harta rampasan. Padahal, Rasulullah telah memerintahkan mereka untuk tetap bertahan di tempat.
Kesempatan itu dimanfaatkan oleh pasukan berkuda Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid. Mereka menyerang kaum muslimin dari belakang hingga keadaan berubah menjadi kacau. Banyak sahabat gugur dalam pertempuran itu. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang sangat gagah berani, syahid di medan perang. Muhammad sendiri terluka. Wajah beliau berdarah dan gigi beliau patah akibat serangan musuh. Kaum Quraisy bersorak mengira Muhammad telah wafat. Sebagian kaum muslimin sempat kehilangan semangat. Namun, Rasulullah tetap tegar dan memanggil para sahabat untuk berkumpul kembali. Perang Uhud menjadi pelajaran besar bagi kaum muslimin tentang pentingnya taat kepada perintah Rasulullah dan tidak tergoda oleh urusan dunia. Meskipun mengalami banyak kehilangan, Islam tetap bertahan dan semakin kuat. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di Pulau Jawa, kehidupan masyarakat berjalan jauh berbeda dari suasana perang di Arab. Laut Nusantara justru semakin ramai oleh aktivitas perdagangan dan pelayaran. Orang-orang Jawa dikenal sebagai pelaut yang berani. Mereka membuat kapal kayu besar untuk mengarungi laut antar pulau. Dengan mengandalkan arah angin, bintang di langit, dan pengalaman turun-temurun, para pelaut Nusantara mampu melakukan perjalanan jauh melintasi samudra. Di pelabuhan-pelabuhan Jawa, suasana ramai dipenuhi para pedagang dari berbagai daerah. Kapal-kapal membawa beras, garam, kayu, madu, dan hasil hutan untuk diperdagangkan. Sebagai balasan, para pedagang asing membawa kain, logam, dan barang mewah dari India maupun Asia lainnya. Masyarakat Jawa mulai mengenal dunia luar melalui perdagangan laut. Meskipun begitu, kehidupan mereka tetap dipenuhi adat dan kepercayaan leluhur. Ritual sesaji masih dilakukan di pantai dan gunung-gunung yang dianggap sakral. Di kerajaan-kerajaan kecil Jawa, pengaruh Hindu dan Buddha semakin berkembang. Para bangsawan mulai memperkuat hubungan dagang dengan negeri-negeri asing demi memperbesar kekuasaan mereka. Tidak ada seorang pun di Jawa yang mengetahui bahwa di tanah Arab baru saja terjadi perang Uhud. Mereka belum pernah mendengar tentang Muhammad ataupun perjuangan kaum muslimin mempertahankan Islam. Malam hari di Madinah dipenuhi suasana duka setelah perang. Banyak keluarga kehilangan orang yang mereka cintai. Rasulullah menghibur para sahabat dan mengajarkan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah memiliki kedudukan mulia di sisinya. Sedangkan di Jawa, malam-malam terasa damai dengan suara ombak dan angin laut. Para pelaut beristirahat di pelabuhan sambil mendengarkan cerita dari negeri-negeri jauh. Tanpa disadari masyarakat Nusantara, jalur laut yang mereka lalui setiap hari nantinya menjadi jalan masuk Islam ke Pulau Jawa. Para pedagang Muslim akan datang membawa ajaran yang dahulu diperjuangkan Muhammad di medan perang seperti Uhud. Cahaya Islam yang tumbuh di tengah peperangan gurun Arab perlahan akan melintasi lautan luas dan akhirnya sampai ke tanah Jawa dengan damai. Bab 14. Perjanjian Hudaibiyah dan Jawa yang semakin terbuka. 6 tahun telah berlalu sejak Muhammad SAW dan kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah. Islam kini semakin kuat dan banyak suku Arab mulai memeluk agama Allah. Namun kerinduan kaum muslimin kepada kota Mekah dan Ka'bah tidak pernah hilang dari hati mereka. Pada suatu malam, Muhammad SAW bermimpi memasuki Masjidil Haram bersama para sahabat dalam keadaan aman. Beliau yakin mimpi itu adalah petunjuk dari Allah. Karena itulah, Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan umroh, bukan untuk berperang. Sekitar 1.400 sahabat ikut bersama beliau. Mereka mengenakan pakaian ihram dan membawa hewan kurban sebagai tanda bahwa tujuan mereka hanyalah beribadah. Kaum muslimin berjalan melintasi padang pasir dengan hati penuh harapan agar bisa kembali melihat Ka'bah. Namun, ketika rombongan hampir tiba di Mekah, kaum Quraisy segera mengirim pasukan untuk menghalangi mereka masuk ke kota. Quraisy takut kedatangan Muhammad SAW dianggap sebagai kemenangan Islam di hadapan bangsa Arab. Rasulullah SAW tidak ingin terjadi peperangan di Tanah Suci. Beliau memilih berhenti di sebuah tempat bernama Hudaibiyah, dekat Mekah. Di tempat itulah perundingan panjang antara kaum muslimin dan Quraisy dimulai.
Perundingan berlangsung penuh ketegangan. Sebagian sahabat merasa kecewa karena syarat-syarat yang diajukan Quraisy tampak merugikan kaum muslimin. Salah satu isi perjanjian menyatakan bahwa kaum muslimin harus kembali ke Madinah dan baru boleh melaksanakan umroh pada tahun berikutnya. Banyak sahabat sulit menerima keputusan itu. Umar bin Khattab bahkan bertanya dengan penuh heran mengapa kaum muslimin harus menerima syarat yang tampaknya tidak adil. Namun Muhammad SAW tetap tenang dan menerima perjanjian tersebut karena beliau yakin itu adalah petunjuk dari Allah. Perjanjian itu kemudian dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah. Walaupun terlihat merugikan, sebenarnya perjanjian itu menjadi kemenangan besar bagi Islam. Dengan adanya perdamaian, dakwah Islam dapat menyebar lebih luas tanpa gangguan perang besar dari Quraisy. Banyak suku Arab mulai tertarik mempelajari Islam setelah melihat kebijaksanaan Muhammad. Dalam waktu singkat, jumlah kaum muslimin bertambah jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di Pulau Jawa, perdagangan laut semakin berkembang pesat. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa mulai menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa. Pedagang dari India, Asia Tenggara, dan wilayah lain datang silih berganti membawa barang dagangan dan budaya baru. Masyarakat Jawa perlahan menjadi semakin terbuka terhadap pengaruh luar. Para bangsawan menjalin hubungan dagang dengan negeri-negeri asing untuk memperkuat kerajaan mereka. Pengaruh Hindu dan Buddha semakin besar di lingkungan istana, sementara budaya lokal Jawa terus berkembang di tengah masyarakat. Di desa-desa, kehidupan tetap berjalan damai. Para petani mengolah sawah, para nelayan melaut, dan masyarakat masih menjalankan ritual adat untuk menghormati leluhur dan kekuatan alam. Tidak ada seorang pun di Jawa yang mengetahui tentang perjanjian Hudaybiyah. Mereka belum pernah mendengar nama Muhammad SAW ataupun agama Islam yang mulai berkembang di Arab. Namun, tanpa disadari, perdamaian yang terjadi di Hudaybiyah membuka jalan besar bagi penyebaran Islam ke berbagai wilayah dunia. Setelah perjanjian itu, banyak pedagang Muslim mulai melakukan perjalanan dagang lebih jauh hingga ke India dan Asia. Jalur perdagangan laut yang semakin ramai perlahan menjadi penghubung antara dunia Arab dan Nusantara. Dari jalur inilah, nantinya para pedagang Muslim membawa ajaran Islam ke Pulau Jawa dan mengubah perjalanan Nusantara selamanya. Malam hari di Madinah dipenuhi rasa syukur karena Allah memberikan jalan damai bagi perkembangan Islam. Sedangkan di Jawa, malam-malam terasa tenang dengan suara angin laut dan cahaya obor di pelabuhan-pelabuhan kecil. Dua dunia itu masih belum saling mengenal, namun sejarah sedang bergerak mendekatkan keduanya. Cahaya Islam yang dibawa Muhammad perlahan akan melintasi lautan luas hingga akhirnya tiba di tanah Jawa dan mengubah perjalanan Nusantara selamanya. Bab 15. Penaklukan Makkah dan Jawa yang tetap tenang. Setelah perjanjian Hudaybiyah, dakwah Islam berkembang sangat cepat di Jazirah Arab. Banyak suku yang sebelumnya ragu mulai masuk Islam setelah melihat kejujuran, kesabaran, dan kebijaksanaan Muhammad SAW dalam memimpin umatnya. Islam tidak lagi dianggap kecil, tetapi mulai menjadi kekuatan besar di tanah Arab. Namun, kaum Quraisy di Makkah melanggar perjanjian yang telah disepakati. Mereka membantu sekutu mereka dalam konflik yang seharusnya tidak boleh melibatkan pihak luar. Pelanggaran ini membuat situasi kembali memanas antara Makkah dan kaum muslimin di Madinah. Melihat hal itu, Muhammad SAW memutuskan untuk bergerak menuju Makkah bersama pasukan besar kaum muslimin. Namun tujuan beliau bukan untuk membalas dendam atau menumpahkan darah, melainkan untuk mengembalikan Makkah kepada jalan tauhid dan menghapus penyembahan berhala di Ka'bah. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW bersama sekitar 10.000 pasukan Muslim bergerak menuju Makkah. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya, menunjukkan bahwa Islam telah berkembang pesat di seluruh Jazirah Arab. Kaum Quraisy di Makkah merasa ketakutan melihat kedatangan pasukan besar itu. Namun, Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk masuk ke Makkah dengan damai tanpa peperangan besar.
Hanya sedikit perlawanan yang terjadi, dan kota Makkah akhirnya berhasil dikuasai oleh kaum muslimin tanpa pertumpahan darah yang besar. Setelah memasuki Makkah, Muhammad langsung menuju Ka'bah. Di sana, beliau menghancurkan berhala-berhala yang selama ini disembah oleh kaum Quraisy. Sambil menunjuk kepada Ka'bah, beliau membacakan ayat suci dan menegaskan bahwa kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Penduduk Makkah yang dahulu memusuhi beliau, kini banyak yang masuk Islam. Muhammad menunjukkan sikap pemaaf yang luar biasa. Beliau tidak membalas dendam kepada mereka yang dulu menyakiti dirinya dan para sahabat. Bahkan beliau berkata bahwa siapapun yang masuk ke rumahnya atau ke rumah Abu Sufyan akan mendapatkan keamanan. Peristiwa ini dikenal sebagai Fathu Makkah atau penaklukan Makkah. Sejak saat itu, Makkah menjadi pusat penyebaran Islam di Jazirah Arab. Ka'bah kembali menjadi tempat ibadah kepada Allah semata. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di Pulau Jawa, kehidupan masyarakat tetap berjalan seperti biasa tanpa mengetahui perubahan besar yang terjadi di tanah Arab. Di Jawa, kerajaan-kerajaan kecil terus berkembang. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir semakin ramai oleh kapal dagang dari India dan wilayah Asia lainnya. Para pedagang membawa kain, logam, dan berbagai barang mewah untuk diperdagangkan di Nusantara. Masyarakat Jawa masih hidup dengan tradisi leluhur mereka. Kepercayaan terhadap roh alam, gunung, dan laut masih kuat. Upacara sesaji terus dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada kekuatan gaib yang mereka yakini menjaga kehidupan. Pengaruh Hindu dan Buddha semakin kuat di lingkungan kerajaan. Para bangsawan membangun tempat pemujaan yang megah dan mengadakan upacara keagamaan besar. Namun kehidupan rakyat tetap sederhana, bergantung pada pertanian, perikanan, dan perdagangan. Tidak ada seorang pun di Jawa yang mengetahui tentang Fathu Makkah. Mereka belum pernah mendengar nama Muhammad SAW ataupun ajaran Islam yang kini mulai menyebar luas di Jazirah Arab. Tetapi setelah Makkah ditaklukkan secara damai, Islam berkembang sangat cepat ke seluruh wilayah Arab. Banyak utusan dan pedagang Muslim mulai dikirim ke berbagai negeri untuk menyebarkan ajaran Tauhid. Jalur perdagangan laut yang menghubungkan Arab, India, dan Nusantara menjadi semakin penting. Dari jalur inilah para pedagang Muslim nantinya akan tiba di pelabuhan-pelabuhan Jawa. Malam di Makkah kini berubah. Ka'bah kembali dipenuhi lantunan takbir dan ibadah kepada Allah. Sementara di Jawa, malam tetap tenang dengan suara ombak dan kehidupan desa yang damai. Dua dunia itu masih belum bertemu secara langsung, tetapi arah sejarah sudah jelas, bergerak. Cahaya Islam yang lahir di Makkah kini telah menjadi kekuatan besar dan suatu hari nanti akan sampai ke Pulau Jawa dan membawa perubahan besar bagi Nusantara. Bab 16. Islam menyebar ke luar Arab dan awal jalur menuju Nusantara. Setelah Fathu Makkah, Islam berkembang dengan sangat cepat di seluruh Jazirah Arab. Kota Makkah yang dahulu penuh dengan berhala, kini berubah menjadi pusat tauhid. Ka'bah kembali menjadi tempat ibadah kepada Allah semata. Banyak suku Arab yang sebelumnya menentang Muhammad SAW akhirnya masuk Islam secara berbondong-bondong setelah melihat kebenaran ajaran yang dibawa beliau. Setelah itu, Muhammad SAW mulai mengirim para sahabat dan utusan ke berbagai wilayah di luar Makkah dan Madinah. Mereka membawa surat dakwah kepada raja-raja di negeri jauh, mengajak mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Dari sinilah, Islam mulai dikenal di luar Jazirah Arab, memasuki wilayah Syam, Persia, Mesir, hingga Afrika Utara. Para sahabat Nabi SAW menyebar ke berbagai penjuru dunia dengan membawa dua hal penting, ajaran Islam dan akhlak yang mulia. Mereka tidak memaksa orang untuk masuk Islam, tetapi menunjukkan kejujuran, keadilan, dan kebaikan dalam setiap perdagangan dan interaksi. Karena itu, banyak orang tertarik kepada Islam secara perlahan tanpa paksaan. Di wilayah perdagangan, para pedagang Muslim mulai memainkan peran penting. Mereka dikenal jujur dalam jual beli, tidak menipu, dan selalu menepati janji.
Akhlak ini membuat banyak masyarakat di luar Arab mulai mempercayai mereka. Dari perdagangan inilah Islam menyebar secara damai ke berbagai negeri. Sementara itu, jalur perdagangan laut di Samudra Hindia mulai menjadi semakin penting. Kapal-kapal berlayar dari Arab menuju India, Sri Lanka, hingga wilayah Asia Tenggara. Jalur ini kelak menjadi jembatan utama yang menghubungkan dunia Islam dengan Nusantara. Di wilayah India, sudah mulai terbentuk komunitas Muslim kecil dari para pedagang Arab. Mereka menetap di pelabuhan-pelabuhan dagang dan membangun hubungan dengan masyarakat setempat. Dari tempat inilah, perjalanan Islam menuju Asia Tenggara mulai terbuka secara perlahan. Pulau Jawa pada masa itu masih belum tersentuh langsung oleh dakwah Islam. Kerajaan-kerajaan kecil di Jawa masih berkembang dengan pengaruh Hindu dan Buddha. Pelabuhan-pelabuhan pesisir mulai ramai oleh perdagangan internasional, tetapi masyarakat Jawa belum mengenal ajaran yang dibawa Muhammad. Masyarakat Jawa hidup dengan tradisi leluhur, bertani di sawah, menangkap ikan di laut, dan berdagang antar wilayah. Mereka masih sangat dekat dengan alam dan mempercayai kekuatan roh serta gunung-gunung yang dianggap suci. Di sisi lain, para bangsawan mulai menggunakan sistem kerajaan yang lebih teratur dengan pengaruh budaya India. Namun, tanpa disadari, jalur perdagangan laut yang semakin ramai itu perlahan menjadi jalan masuk Islam ke Nusantara. Para pedagang Muslim yang singgah di pelabuhan India mulai melanjutkan perjalanan mereka ke wilayah yang lebih jauh, termasuk Selat Malaka dan kepulauan di Asia Tenggara. Disinilah, benih awal hubungan antara dunia Arab dan Jawa mulai terbentuk meskipun masih sangat jauh dan tidak langsung. Islam masih berada di tahap awal penyebaran global setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sementara itu, di Jazirah Arab, Islam terus berkembang menjadi peradaban besar di bawah kepemimpinan para sahabat dan generasi setelahnya. Cahaya yang dimulai dari Gua Hira kini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Jalur perdagangan laut yang menghubungkan Arab, India, dan Nusantara menjadi semakin penting dalam sejarah. Dari jalur inilah, beberapa abad kemudian, para pedagang dan ulama Muslim akhirnya tiba di tanah Jawa dan membawa ajaran Islam dengan damai. Bab 17. Jawa di masa awal Islam dan dunia yang mulai terhubung. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, dunia Islam memasuki masa baru di bawah kepemimpinan para khalifah. Islam terus berkembang dengan sangat cepat, tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga ke wilayah yang lebih luas seperti Persia, Syam, Mesir, hingga Afrika Utara. Dalam waktu singkat, Islam menjadi peradaban besar yang mempengaruhi banyak bangsa di dunia. Para sahabat dan generasi setelah mereka melanjutkan dakwah dengan cara yang bijaksana. Mereka tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga membangun sistem perdagangan, ilmu pengetahuan, dan keadilan sosial. Kota-kota besar seperti Baghdad dan Damaskus kelak menjadi pusat ilmu dan perdagangan dunia Islam. Di jalur perdagangan laut, para pedagang Muslim mulai berlayar lebih jauh dari sebelumnya. Mereka mengikuti arus angin musim di Samudra Hindia, singgah di pelabuhan-pelabuhan India, Sri Lanka, dan wilayah Asia Selatan lainnya. Di tempat-tempat ini, Islam mulai dikenal secara perlahan melalui interaksi dagang yang damai. Namun pada masa itu, Pulau Jawa masih belum menjadi bagian langsung dari dunia Islam. Masyarakat Jawa masih hidup dalam sistem kerajaan yang dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Buddha. Kerajaan-kerajaan seperti yang berkembang di pesisir dan pedalaman Jawa terus memperluas wilayah dan kekuasaan mereka. Kehidupan masyarakat Jawa sangat dekat dengan alam. Mereka mengandalkan pertanian, perikanan, dan perdagangan lokal. Sawah-sawah hijau terbentang luas, sementara kapal-kapal kayu berlayar di lautan untuk menghubungkan antar pulau di Nusantara. Pelabuhan-pelabuhan mulai menjadi pusat pertukaran barang dari berbagai wilayah. Pengaruh India masih sangat kuat di Jawa. Bahasa Sanskerta digunakan di lingkungan istana, dan kitab-kitab Hindu-Buddha menjadi bagian dari kehidupan spiritual para bangsawan. Candi-candi kecil mulai dibangun sebagai tempat pemujaan dan simbol kekuasaan kerajaan.
Namun, di balik itu semua, jalur perdagangan laut semakin membuka hubungan Jawa dengan dunia luar. Pedagang dari India yang sudah mengenal Islam mulai berinteraksi dengan pedagang Nusantara. Meski masih sangat terbatas, benih hubungan ini menjadi awal masuknya Islam ke wilayah Asia Tenggara. Di pelabuhan-pelabuhan besar, para pelaut Nusantara mulai bertemu dengan berbagai bangsa. Mereka mendengar cerita tentang negeri-negeri jauh, tentang agama baru yang berkembang di barat, dan tentang pedagang muslim yang terkenal jujur dan amanah. Cerita-cerita ini perlahan menyebar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Sementara itu, dunia Islam terus berkembang pesat. Kekhalifahan memperluas wilayah hingga ke berbagai benua, membawa serta ilmu pengetahuan, sistem pemerintahan, dan perdagangan yang terorganisir. Lautan menjadi jalur penting yang menghubungkan berbagai peradaban. Pulau Jawa pada masa ini masih berada di tepi dunia besar tersebut. Belum ada kontak langsung yang besar dengan dunia Islam, tetapi jalur menuju itu sudah mulai terbuka melalui perdagangan laut yang semakin ramai. Masyarakat Jawa masih menjalani kehidupan tradisional mereka, tetapi perubahan perlahan mulai terasa. Pelabuhan semakin ramai, kapal semakin banyak, dan hubungan antar wilayah semakin luas. Dunia mulai menjadi lebih terhubung dibandingkan masa sebelumnya. Tanpa disadari, semua jalur perdagangan itu sedang mempersiapkan pertemuan besar antara Islam dan Nusantara. Dari Arab melalui India, lalu melintasi Samudra Hindia, cahaya Islam perlahan bergerak menuju timur. Bab 18. Wafatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dunia yang berubah. Di kota Madinah, suasana terasa berbeda pada tahun 632 Masehi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini menjadi pemimpin, guru, dan rahmat bagi seluruh umat manusia, mulai mengalami sakit yang cukup berat. Para sahabat merasakan kegelisahan karena melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin melemah dari hari ke hari. Meski dalam keadaan sakit, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mengajarkan umatnya tentang kebaikan, kejujuran, dan pentingnya menjaga persaudaraan. Beliau juga terus mengingatkan kaum muslimin agar tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk hidup setelah beliau wafat. Pada hari-hari terakhirnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk tinggal di rumah istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Di sana, beliau menghabiskan waktu dengan dzikir kepada Allah. Para sahabat datang menjenguk dengan hati penuh haru, menyadari bahwa waktu perpisahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin dekat. Akhirnya, pada hari Senin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di Madinah. Kabar itu membuat seluruh kaum muslimin terguncang. Banyak sahabat tidak percaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Umar bin Khattab bahkan sempat mengatakan bahwa siapapun yang mengatakan Nabi telah wafat akan dipenggal karena beliau merasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Namun, Abu Bakar As-Siddiq datang menenangkan keadaan. Ia membacakan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang rasul atau rasul yang akan wafat seperti manusia lainnya. Sejak saat itu, kaum muslimin menyadari bahwa perjuangan Islam harus tetap dilanjutkan meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia Islam tidak berhenti. Para sahabat melanjutkan dakwah dan kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab. Islam mulai menyebar lebih luas ke berbagai wilayah di luar Arab, membawa perubahan besar dalam sejarah dunia. Di bawah kepemimpinan para khalifah, Islam memasuki wilayah Persia, Syam, Mesir, dan Afrika Utara. Perdagangan, ilmu pengetahuan, dan budaya Islam berkembang pesat. Kota-kota besar mulai menjadi pusat peradaban yang maju. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di Pulau Jawa, masyarakat masih belum mengetahui kabar wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup dalam dunia yang berbeda dengan kerajaan-kerajaan kecil yang terus berkembang di tanah Nusantara. Di Jawa, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Petani menggarap sawah, nelayan melaut, dan pedagang berlayar antar pulau. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir semakin ramai oleh kapal dari India dan wilayah Asia lainnya. Pengaruh Hindu dan Buddha masih sangat kuat di lingkungan kerajaan. Candi-candi mulai dibangun dan kitab-kitab kuno dipelajari oleh para bangsawan.
Namun rakyat biasa masih hidup dengan tradisi leluhur yang dekat dengan alam dan kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Tidak ada seorang pun di Jawa yang mengetahui bahwa seorang nabi terakhir bernama Muhammad SAW telah wafat di Madinah. Dunia Islam dan dunia Jawa masih belum saling terhubung secara langsung pada masa itu. Namun setelah wafatnya Rasulullah SAW, Islam justru berkembang lebih cepat ke berbagai penjuru dunia. Para pedagang Muslim mulai melakukan perjalanan jauh, membawa ajaran Islam ke negeri-negeri baru melalui jalur perdagangan. Jalur Laut Samudra India menjadi sangat penting dalam proses ini. Dari Arab menuju India, lalu ke Asia Tenggara, jalur tersebut perlahan menjadi jembatan yang menghubungkan dunia Islam dengan Nusantara. Tanpa disadari, wafatnya Muhammad SAW bukan akhir dari cahaya Islam, tetapi awal dari penyebaran yang lebih luas ke seluruh dunia. Cahaya itu terus bergerak hingga beberapa abad kemudian akhirnya sampai ke Pulau Jawa. Bab 19. Ekspansi Islam dan jalur ke Nusantara. Setelah wafatnya Muhammad SAW, dunia Islam terus berkembang di bawah kepemimpinan para khalifah. Islam tidak lagi terbatas di Jazirah Arab, tetapi mulai menyebar ke wilayah yang sangat luas. Dalam waktu singkat, wilayah Persia, Syam, Mesir, hingga sebagian Afrika Utara berhasil dimasuki oleh kaum muslimin. Perluasan ini bukan hanya melalui peperangan, tetapi juga melalui perdagangan, dakwah, dan akhlak yang baik. Para pedagang muslim dikenal jujur, amanah, dan tidak menipu dalam jual-beli. Karena itu, banyak masyarakat di wilayah baru mulai tertarik mengenal Islam. Di kota-kota besar dunia Islam, kehidupan berkembang sangat pesat. Ilmu pengetahuan mulai dikumpulkan, sistem pemerintahan diperkuat, dan jalur perdagangan semakin luas. Kota-kota pelabuhan menjadi pusat pertukaran barang dan budaya dari berbagai wilayah dunia. Salah satu jalur yang paling penting pada masa ini adalah Samudra Hindia. Laut ini menjadi penghubung antara dunia Islam di barat dengan wilayah Asia di timur. Kapal-kapal dagang muslim berlayar mengikuti angin musim, membawa kain, rempah, logam, dan berbagai barang berharga. Para pedagang muslim mulai menetap di pelabuhan-pelabuhan India. Dari sana, mereka menjalin hubungan dagang dengan wilayah yang lebih jauh, termasuk Asia Tenggara. Islam mulai dikenal secara perlahan di kawasan ini melalui interaksi dagang yang damai. Di kota Selat Malaka, jalur perdagangan semakin ramai. Kapal-kapal dari India, Arab, dan Cina bertemu di satu titik penting yang menghubungkan berbagai peradaban dunia. Dari sinilah jalur menuju Nusantara mulai terbuka lebih jelas. Pulau Jawa pada masa itu masih berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kehidupan masyarakat berjalan seperti biasa, dengan pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Pelabuhan-pelabuhan pesisir mulai berkembang menjadi pusat perdagangan antar pulau. Para pedagang Nusantara sudah terbiasa berlayar jauh menggunakan kapal kayu besar. Mereka membawa hasil bumi seperti beras, kayu, dan rempah-rempah untuk diperdagangkan dengan wilayah lain. Laut menjadi jalan utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan dunia luar. Di pelabuhan, masyarakat mulai mendengar cerita tentang pedagang asing yang datang dari barat. Mereka dikenal jujur, tidak memaksakan agama, dan memiliki akhlak yang baik. Walaupun Islam belum masuk secara luas ke Jawa, benih pertemuan sudah mulai terjadi. Sementara itu, dunia Islam terus berkembang ke berbagai penjuru. Para ulama dan pedagang bergerak ke wilayah baru dengan membawa ajaran Islam secara damai. Tidak ada paksaan, hanya interaksi, perdagangan, dan contoh akhlak yang baik. Jalur Laut Samudra Hindia menjadi semakin penting. Kapal-kapal Muslim singgah di India, lalu melanjutkan perjalanan ke Asia Tenggara. Disinilah kontak awal dengan wilayah Nusantara mulai terbentuk secara perlahan. Pulau Jawa masih menjadi bagian dari dunia yang jauh dari pusat peradaban Islam saat itu. Namun, perubahan besar sudah mulai dipersiapkan oleh sejarah melalui jalur perdagangan laut yang semakin ramai. Tanpa disadari masyarakat Jawa, jalur itu akan menjadi pintu masuk utama Islam ke Nusantara beberapa abad kemudian. Dari Arab, melalui India, lalu menyeberangi lautan luas, Islam perlahan bergerak menuju timur. Cahaya yang dimulai di Makkah dan Madinah kini telah menyebar ke banyak negeri.
Dan perjalanan itu belum selesai, karena tujuan berikutnya adalah kepulauan di ujung timur dunia Islam, Nusantara, termasuk Pulau Jawa. Bab 20. Awal cahaya Islam menuju Tanah Jawa. Berabad-abad setelah wafatnya Muhammad SAW, dunia Islam telah menjelma menjadi peradaban besar yang membentang dari Timur Tengah hingga ke berbagai penjuru dunia. Jalur perdagangan Laut Samudra India menjadi urat nadi yang menghubungkan banyak bangsa, membawa barang dagangan, ilmu pengetahuan, dan juga nilai-nilai kehidupan. Para pedagang Muslim terus melakukan perjalanan jauh melintasi lautan. Mereka singgah di pelabuhan-pelabuhan India, Sri Lanka, hingga akhirnya mencapai wilayah Asia Tenggara. Di setiap tempat yang mereka singgahi, mereka dikenal sebagai pedagang yang jujur, amanah, dan tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama mereka. Dari interaksi dagang inilah, masyarakat di berbagai wilayah mulai mengenal Islam secara perlahan, bukan melalui peperangan besar, tetapi melalui hubungan manusia, perdagangan, dan keteladanan akhlak. Banyak masyarakat tertarik kepada ajaran tauhid karena melihat keadilan dan kejujuran para pedagang Muslim. Di wilayah Selat Malaka, pelabuhan-pelabuhan mulai menjadi pusat pertemuan berbagai bangsa. Kapal-kapal dari Arab, India, dan Cina bertemu dan melakukan perdagangan. Jalur ini menjadi salah satu jalur paling penting dalam sejarah dunia karena menghubungkan Timur Tengah dengan Asia Timur dan Nusantara. Pulau Jawa pada masa itu masih berada di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang kuat. Kehidupan masyarakat berjalan dengan sistem pertanian, perdagangan, dan kebudayaan yang berkembang. Candi-candi megah dibangun sebagai pusat keagamaan dan simbol kekuasaan kerajaan. Namun perubahan perlahan mulai terasa. Di pelabuhan-pelabuhan pesisir Jawa, para pedagang asing mulai sering singgah. Mereka membawa cerita tentang negeri-negeri jauh, tentang agama baru yang berkembang di barat, dan tentang kehidupan masyarakat Muslim yang penuh kejujuran dan kedamaian. Masyarakat Jawa mulai berinteraksi dengan para pedagang tersebut. Walaupun pada awalnya hanya sebatas hubungan dagang, perlahan muncul rasa ingin tahu terhadap ajaran yang mereka bawa. Benih-benih Islam mulai tumbuh, meski masih sangat kecil dan belum dikenal luas. Pada saat yang sama, dunia Islam terus berkembang di berbagai wilayah. Kota-kota besar menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan. Para ulama dan pedagang terus bergerak membawa Islam ke tempat-tempat baru dengan cara damai. Jalur Laut Samudra India menjadi jembatan utama yang menghubungkan dunia Islam dengan Nusantara. Dari jalur inilah, akhirnya Islam perlahan memasuki wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, kemudian menyebar ke Jawa dalam waktu yang lebih lama. Di Jawa, kehidupan masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh tradisi lama, namun kehadiran pedagang asing mulai membuka cakrawala baru. Pertukaran budaya, bahasa, dan perdagangan membuat masyarakat Jawa semakin terbuka terhadap dunia luar. Tanpa disadari, semua perjalanan panjang dari Makkah, Madinah, hingga pelabuhan-pelabuhan Asia telah mengarah pada satu titik penting, masuknya Islam ke Tanah Jawa, sebuah proses panjang yang terjadi secara damai, perlahan, dan penuh interaksi manusia. Akhirnya, cahaya yang dimulai dari wahyu pertama di Gua Hiro yang dibawa oleh Muhammad SAW telah menyebar ke seluruh dunia. Dan dari jalur laut yang sama, cahaya itu akan sampai ke Pulau Jawa, membawa perubahan besar dalam sejarah Nusantara dan membentuk wajah baru peradaban di Tanah Jawa.